Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber yang menuliskan komentar di kolom komen tentang makhluk apa yang mengejar Ki Pranalewu di hutan larangan di Gunung Karuhun. Jujur, ketika subscriber saya tersebut berkomentar seperti itu di video saya belum menonton video Ki Pranalewu. Lalu setelah itu, beberapa jam kemudian saya menonton videonya dan saya menyaksikan penampakan makhluk tersebut ketika Ki Pranalewu selesai menarik pusaka di hutan larangan di Gunung Karuhun. Saya akan jawab apa yang saya ketahui mengenai makhluk apa tersebut. Tapi sebelumnya, saya selalu menekankan dan tidak bosan mengingatkan kepada teman-temanku, saudara semua senusantara, bahwa apapun yang saya sampaikan jangan ditelan mentah-mentah, jangan dianggap kebenaran mutlak. Karena la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tiada Tuhan selain Allah yang maha benar lagi maha nyata. Saya manusia biasa, kesalahan, dosa, khilaf pasti selalu ada pada diri saya. Oleh karenanya, apapun yang saya sampaikan, kaji dan olah kembali. Anggap ini sebuah referensi saja. Mengenai makhluk apa yang mengejar Ki Pranalewu di hutan larangan Gunung Karuhun, ini akan saya sampaikan beberapa dugaan saya. Kenapa saya bilang dugaan? Karena ketika saya menyaksikan video Ki Pranalewu ketika dikejar oleh makhluk tersebut, videonya sangat cepat sekali dan penampakan makhluknya tidak terlalu jelas nampak. Tapi dari energi terasa sangat kuat. Dan apa yang dilakukan atau respon dari Ki Pranalewu dan kameramennya tersebut itu adalah respon yang sangat wajar, tidak apa-apa, dan lebih baik memang seperti itu. Melarikan diri. Karena lebih bahaya makhluk-makhluk tersebut seperti itu ketimbang genderuwo, kuntilanak, kuyang, dan lain sebagainya. Makhluk tersebut nyata, bisa menyentuh, bisa meraba, bisa melukai. Karena makhluk tersebut bukan makhluk gaib. Yang saya ketahui teman-teman, di sekitar Gunung Karuhun, di hutan larangan, di sana terdapat sebuah goa yang tersembunyi, di mana goa tersebut terkoneksi atau terhubung dengan dunia bawah tanah. Dunia bawah tanah lapisan terbawah, lapisan 3 atau 4 tempat bersemayam makhluk-makhluk tersebut. Ada makhluk di bawah tanah, makhluk penghuni bawah tanah. Tapi makhluk yang mengejar Ki Pranalewu itu bukan makhluk yang berasal dari makhluk bawah tanah yang kita kenal bersama sebagai bangsa Agartha. Bukan. Ada makhluk-makhluk lain, karena setiap tingkatan lapisan tanah itu ada penghuninya. Jika secara mitologi, secara legenda yang beredar di daerah tersebut, makhluk tersebut disebut Ranggegading. Makhluk ini adalah sosok manusia yang terkutuk, artinya terkena kutuk oleh leluhur atau Karuhun yang berada di hutan larangan Gunung Karuhun. Secara geografisnya, Gunung Karuhun tidak jauh dari Gunung Padang atau Gedung Padang atau bangunan Padrang. Di mana bangunan Padrang ini adalah sebuah bangunan untuk melihat
kalender galaksi Origom, di mana bangunan Padrang tersebut itu adalah tempat untuk melihat kalender galaksi. Setiap putaran, satu kali putaran galaksi Origom, yaitu 5125 tahun, 236 hari. Bangunan Padrang atau sekarang disebut Gunung Padang itu dijaga oleh sosok Kulnaka, sosok raksasa besar yang seringkali nampak atau sefrekuensi. Bila mana manusia frekuensinya sama dengan Kulnaka, maka akan terlihat dia adalah penjaga dari Gunung Padrang. Disebut juga dia sebagai pengontrol dan pengawas Gunung Padrang, pengontrol galaksi. Gunung Karuhun letaknya tidak jauh dari Gunung Padang atau bangunan Padrang, yang merupakan peradaban Megalitikum lebih tua daripada piramida Mesir. Seperti kita ketahui, piramida Mesir dahulu dikenal tertua, dan yang setara dengan tuanya piramida Mesir adalah bangunan suku Maya. Jika kita lihat struktur bangunannya, maka Gedung Padrang atau Gunung Padang pun menyerupai suku Maya, karena memang suku Maya berasal dari kita. Ketika banjir bandang, semuanya berpencar, berpindah. Ada sebagian jauh ke benua lain, tapi sebagian lain ada yang di dasar bumi. Jika kita sangkut pautkan atau korelasikan dengan cerita rakyat tentang Rangga Gading, penunggu hutan larangan Gunung Karuhun yang dikutuk, korelasinya ini saya bisa jelaskan secara ancient teknologinya. Itulah kenapa saya bilang dugaannya ada banyak. Yang pertama, Rangga Gading atau sosok yang mengejar Ki Pranalewu di hutan larangan Gunung Karuhun, dia adalah sosok manusia zaman dahulu yang bermutasi. Itu dugaan saya yang pertama. Dia terkena mutasi genetik karena mendekati portal dimensi. Terkena radiasi energi gelombang portal dimensi yang ada di Gunung Karuhun. Sehingga partikel selnya, akselerasi tubuhnya, sel-sel dalam tubuhnya berubah menjadi sosok yang menyeramkan seperti itu. Itu dugaan saya yang pertama. Dugaan yang kedua, pada zaman Lemuria Atlantis, mereka sudah mengenal teknologi perubah DNA. Teknologi perubah DNA ini sering digunakan oleh bangsa-bangsa yang memiliki kemampuan 100%, bangsa-bangsa sebelum Lemuria Atlantis, untuk melakukan percobaan genetika, membuat makhluk-makhluk jenis baru dengan melakukan penggabungan. Teknologi mereka yang melakukan penggabungan DNA baik hewan dengan manusia atau dengan sosok lainnya, itu disebut teknologi Vicenna. Teknologi Vicenna biasanya digunakan oleh bangsa Mosram, bangsa dengan akselerasi sel 100%. Itu dugaan saya yang kedua. Dugaan yang saya ketiga, sosok Rangga Gading yang mengejar Ki Pranalewu di hutan larangan Gunung Karuhun adalah sosok manusia yang terkena teknologi alat perubah DNA, perubah sel yang bernama Zupat, milik bangsa Nom. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya paparkan, yang bisa saya sampaikan. Kebenarannya tidak mutlak. Mari kaji dan olah kembali.
Saya menjawab sesuai apa yang saya ketahui, sesuai dengan apa yang saya miliki, sesuai dengan apa yang ada dari pengetahuan saya. Mohon maaf sebelumnya kalau ada salah kata, salah ucap, dan saya menjawab ini bukan ingin untuk menunjukkan kemampuan diri, mengagulkan pengetahuan, atau ingin diakui hebat dan lain sebagainya. Tidak. Ampun para lut. Saya hanya membantu menjawab saja pertanyaan dari subscriber saya. Semoga menghilangkan rasa penasaran dan menjawab apa yang ingin diketahui. Saya sangat ingin sekali jika berkenan bisa bertemu dengan Ki Pranalewu, berbagi cerita bersama, berdiskusi, berbagi pengalaman dan pengetahuan. Jika Ki Pranalewu menyaksikan video ini, maka jika berkenan saya ingin bersama Ki Pranalewu ke Gunung Karuhun kembali, ke hutan larangan, untuk memastikan dari 3 dugaan saya tersebut yang manakah yang benar. Tapi ketika kita pergi ke sana, maka harus memiliki peralatan atau perlengkapan keamanan diri yang jauh-jauh lebih aman, karena sosok tersebut bisa melukai. Sosok tersebut bisa merugikan, dan sosok tersebut dia tangguh, dia kuat, dan memiliki energi yang cukup besar untuk membuat energi manusia terserap, lemas, takut, tidak berdaya, dan makhluk tersebut susah untuk dilukai dengan senjata biasa. Ini yang bisa saya sampaikan mengenai pertanyaan subscriber saya tentang makhluk apa yang mengejar Ki Pranalewu di hutan larangan di Gunung Karuhun. Semoga bermanfaat, salah kurang saya mohon maaf. Tetap kaji dan olah kembali. Jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Saya Reza Rahasia, rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.